ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Fiqih Safinatun Najah di bawah bimbingan Syekh Salim bin Sumair. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya salat jenazah. Ada beberapa bagian daripada salat jenazah, di antaranya cara mengkafankan seorang mayit, kemudian bagaimana menguburkannya, itu kita akhirkan karena kita sudah berdekatan dengan bulan suci Ramadan. Maka alangkah lebih baiknya kita masuk kepada bab puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Menahan secara bahasa artinya menahan. Dalam Al-Quran surat Al-Maryam, ya, surat Maryam, Sayyidatuna Maryam mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah apa? Saum, puasa. Puasa di sini artinya menahan, artinya adalah sukut, diam. Kok bisa tahu artinya diam? Ayat setelahnya, falan ukallimal yawma insiya, maka tidak akan aku berbicara pada hari ini manusia. Maka kalimat som di situ adalah diam, berdiam diri. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan memasuki apa saja yang membatalkan puasa. Hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Baik. Sekarang kita masuk kepada satu fasal, yaitu fima yajibu bihi shiyam, kapan puasa itu menjadi wajib bagi seseorang. Kapan puasa itu menjadi wajib? Pertama, kata beliau, bi ahadi umuri khamsah, dengan salah satu dari 5 perkara. Salah satu daripada 5 ini, satu saja itu sudah mewajibkan bagi seseorang itu untuk berpuasa. Yang pertama, tingkatan yang pertama ini yang terkuat, yaitu apa? Bikamali Sya'ban 30 yawma, dengan sempurnanya bulan suci Sya'ban berapa? 30 hari. Berapa? 30 hari.
bulan di dalam kalender Hijriah itu bisa 29, bisa 30 hari. Bisa 29, bisa 30 hari. Boleh 29, boleh 30. Adapun kalender Masehi, bulan itu kalau selain bulan Februari ya, kadang 30, kadang 31. Tapi dalam kalender Hijriah, bulan itu kalau bukan 29 berarti 30. Kalau bukan 29 berarti 30. Nah, ketika di malam 29, ketika seseorang itu di malam 29, apabila ya malam 29 ya, apabila dia melihat hilal. Melihat apa? Hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan. Hanya saja masih baru. Namanya apa? Hilal. Kan bulan itu gimana? Begini kan? Ya begini kan? Kemudian besar menjadi apa? Bulat, gerhana. Al-Badr, namanya Al-Badr. Bukan gerhana tapi Badr. Kemudian dia tipis-tipis menjadi sabit. Apa namanya sabit? Namanya bahasa Arab apa? Hilal. Nah, ketika dia sudah melihat hilal, hilalnya apa? Hilal pada bulan Sya'ban, bulan Syawal. Maka ketika dia sudah melihat hilal, maka wajib berpuasa keesokan harinya. Baik. Sini dikatakan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari dengan apa? Minar ru'yah, daripada melihat hilal. Loh, kok bukan dengan hisab? Ada dua metode dalam mengetahui bulan suci Ramadan. Ada yang namanya hisab dengan cara menghitung, ada yang namanya dengan ru'yah. Apa itu ru'yah? Melihat hilal. Di Indonesia ini melihat hilal itu di mana? Tidak tahu. Di namanya Tanjung Kodok. Kalau tidak salah di daerah Lawang. Namanya apa? Tanjung Kodok. Coba buka. Tanjung Kodok. Itu tempat melihat hilal di Indonesia. Baik. Al-mu'tamad yang dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i adalah ru'yah, bukan dengan hisab. Apa? Dengan ru'yah, itu yang terkuat. Dengan apa? Ru'yah. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya dari Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatahaffadhu fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya mengontrol, mengawasi waktu bulan suci Sya'ban, apakah sudah selesai atau belum. Yang mana Rasulullah tidak seperti itu di bulan-bulan yang lain. Menandakan itu mencari tahu tentang ru'yah. Kalau seandainya itu dengan hisab, untuk apa Rasulullah mengontrol pada bulan Sya'ban? Kan dia sudah tahu pastinya. Tinggal dihitung saja. Tapi tidak. Ini kata ulama Syafi'iyah, ini dalil tentang yang namanya ru'yah. Dalil tentang yang namanya ru'yah. Bahwasanya sempurnanya 30 hari Sya'ban itu dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Yang kedua itu bisa dengan apa? Biru'yati hilal. Bedakan ya.
tadi yang pertama itu dengan sempurnanya 30 hari. 30 hari ya. 30 hari bulan suci Sya'ban. Yang kedua dengan melihat hilal. Kapan? Pada malam ke-30. Nah, pada malam ke-30. Nah, pada malam karena kenapa saya sudah jelaskan tadi, bulan dalam Hijriah itu kalau bukan 29, 30. Berarti kalau dia ingin mengetahui sempurnanya bulan ini, dia akan melihat pada malam keberapa? Malam 30. Malam 30. Karena bulan itu kalau bukan 29, 30. Kan begitu? Nah, untuk memastikan hari ke-30 yang 50-50 ini, dengan melihat apa yang namanya hilal. Dengan melihat yang namanya hilal. Dan melihat hilal pada bulan suci Sya'ban cukup dengan satu orang. Cukup dengan satu orang yang adil. Cukup satu orang. Di bulan-bulan yang lain harus 2 orang. Khusus dan keistimewaan bulan suci Ramadan, 1 orang cukup. Itu keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Melihat hilalnya cukup 1 orang. Makanya Ramadan itu dikatakan masuknya 1, keluarnya 2. Masuknya artinya mengetahui hilalnya itu dengan 1 orang. Untuk mengetahui hilal Syawal itu harus dengan masuknya 1, keluarnya 2. 1 orang yang adil. Adil di sini harus yang namanya adil syahadah. Mempunyai sifat adalah dalam kesaksian. Adil syahadah itu bagaimana? Pertama, adil syahadah itu dia tidak pernah berbuat dosa besar. Dia tidak berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, maka dia tidak menjadi seorang adil sampai tahun yang akan datang. Harus ada yang namanya perpanjangan tahun dulu. Ente berbuat dosa besar hari ini, ente tidak akan menjadi orang yang adil selama setahun. Maka yang syarat pertama, dia itu tidak boleh berbuat dosa besar. Yang kedua, dia tidak boleh berbuat dosa kecil secara kontinu. Dosa kecil yang sering kontinu seperti apa? Berbohong, ghibah. Nah, itu semua dosa-dosa kecil yang tapi kontinu. Nah, tidak boleh berbuat dosa kecil tapi yang sifatnya kontinu. Baik. Kemudian yang ketiga, ketaatannya itu lebih banyak daripada maksiatnya. Ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Bagaimana cara mengetahui ketaatan lebih banyak? Kita tidak melihat dia itu berbuat dosa. Intinya begitu. Saya tidak pernah lihat orang ini berbuat maksiat. Selalu hadir majelis, hadir sholat 5 waktu. Paham? Jadi tidak pernah saya lihat dia itu berbuat itu orang adil. Hanya saja di dalam adil syahadah ini harus dia itu laki-laki dan harus dia itu merdeka. Ada lagi namanya adil riwayah. Adil di dalam meriwayatkan. Di dalam meriwayatkan itu dia boleh perempuan dan boleh juga budak. Adapun dalam adil syahadah, dia itu harus laki-laki dan harus merdeka. Baik. Tentunya dia itu harus punya penglihatan, punya pendengaran, ya harus sehat semua itu, dan harus sadar, ya harus sadar, kesaksian harus sadar, adalah syahadah bukan dalam mimpi. Baik.
Yang kedua itu dengan melihat hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Maka wajib puasa Ramadan disebabkan karena melihat hilal bagi seseorang yang melihat hilal walaupun dia itu seorang yang fasik. Dia ini fasik, terus lihat hilal, Allah, hilal, puasa dong. Puasa wajib dia berpuasa tidak? Wajib. Masalah dia ingin memberitahukan ke orang lain itu masalah lain lagi. Bagi dia itu wajib untuk berpuasa. Baik. Yang ketiga. Baik. Yang kedua tadi apa sih dalilnya? Kok bisa dengan melihat? Karena Nabi SAW bersabda, aftiru, apa kata Nabi? Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, kata Nabi SAW. Sumu, berpuasalah kalian ketika kalian sudah melihat yang namanya hilal Ramadan. Sumu liru'yati wa aftiru, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal Syawal. Jadi hak yang pertama itu kembali kepada hilal Ramadan. Hak yang kedua itu kembali kepada yang namanya hilal Syawal. Itu dalam bahasa Arab namanya istikhdam. Apa namanya? Istikhdam. Jadi ma'tufnya itu kepada bulan yang selanjutnya. Sumu liru'yati, puasalah kalian ketika kalian melihat yang namanya hilal Ramadan, wa aftiru liru'yati, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal Syawal. Baik. Dan kata lam di situ, sumu li di situ maknanya apa? Artinya setelah ba'd. Sumu ba'da ru'yati, artinya begitu. Wa aftiru ba'da ru'yati, berpuasalah setelah melihat. Kan begitu. Orang berpuasa itu puasa dulu apa melihat? Melihat dulu, melihat hilal dulu baru puasa. Makanya kata lam di situ kata ulama artinya ba'du, artinya setelah. Nah, idza gumma alaikum fa'akmilu ramadhana 30. Kalau kalian tidak melihat pada malam ke-30 itu karena ketutup dengan awan, tidak kelihatan hilal. Lah terus bagaimana? Maka sempurnakanlah bulan tersebut 30 hari. Maka sempurnakanlah bulan tersebut 30 hari. Baik, yang ketiga bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Dengan ditetapkan hilal tersebut ya, dengan ditetapkan melihat hilal tadi itu kepada seseorang yang tidak melihat hilal. Dengan apa? Bi'adli syahadah. Dengan satu kesaksian orang yang adil. Orang yang adil, dia punya kewajiban untuk memberitahukan kepada siapa? Kepada hakim atau pemerintah setempat bahwasanya dia itu telah melihat hilal. Tapi prakteknya di zaman sekarang bukan begitu. Pemerintah punya tim. Tim ini setiap tahun mereka kerjanya itu melihat hilal, dan orangnya orang-orang terpercaya, orang adil. Nah, mereka tugasnya apa? Melihat hilal.
ketika sudah mereka lihat hilal, datang kepada pemerintah. Ini di bawah naungan Kementerian Agama. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal Ramadan. Maka pemerintah langsung mengumumkan, besok kita puasa Ramadan. Besok tanggal sekian jatuh pada apa? Pada tanggal sekian jatuh awal bulan suci Ramadan. Baik. Begitu pula ketika masuk pada bulan suci Syawal dalam menentukan hari lebaran. Menentukan hari lebaran. Jadi harus dengan melihat, bukan dengan menghitung. Karena kalau kita melihat dengan menghitung akan berbeda. Akan terjadi perbedaan. Makanya sehingga ada di Indonesia ini mereka yang pakai hitungan. Kadang tepat sama kita, kadang tidak. Dan itu perbedaan secara furu'iyah. Dan perbedaan secara furu'iyah ini kadang juga menimbulkan fitnah. Jadi jangan karena dia itu perbedaan furu'iyah kita anggap enteng juga. Karena kadang perbedaan furu'iyah itu menimbulkan fitnah. Ada guru saya namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Beliau ini sekarang menduduki jabatan mufti nomor 2 di Tarim. Beliau pernah waktu kami di sana, itu ketika pemerintah Yaman telah menentukan bahwasanya besok atau lusa ya, itu hari lebaran. Dan ternyata pemerintah Yaman ikut pendapatnya pemerintah Saudi yang mengatakan bahwasanya bukan besok tapi lusa umpama. Tadinya kita bilang besok lebaran, tapi pemerintah Yaman bilangnya tidak, lusa. Pemerintah Saudi bilangnya pemerintah Yaman ikut Saudi, ikutnya lusa. Beliau ikut pendapatnya pemerintah tadi itu, keputusan pemerintah. Kapan? Lusa. Padahal dia sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya besok kita lebaran. Kemudian salah seorang murid mahasiswa tanya kepada beliau, "Ya Syekh, bukankah hari ini kita lebaran? Bukan sekarang. Bukankah kita kemarin itu lebaran? Bukan sekarang." Apa kata beliau? Al-Id itu, lebaran itu bukan 1 Syawal. Id itu indama ayyadan nas. Ketika manusia, masyarakat beramai-ramai lebaran, itulah lebaran. Puasa itu bukan 1 Ramadan. Puasa itu ketika semua orang itu berpuasa. Waktu Arafah itu bukan waktu ketika wukuf, tanggal wukuf itu bukan. Ketika manusia itu saling yata'arafun. Karena kenapa? Kata beliau. Beliau bilang menjaga fitnah. Karena untuk satu, menjaga fitnah. Ente bayangkan, ente puasa sendiri, orang-orang nggak puasa. Ini Syekh, ya Syekh, ente puasa, bukannya lebaran. Fitnah tidak? Fitnah, dia orang tokoh, seorang mufti. Atau dia lebaran, orang-orang tidak lebaran, orang masih puasa. Fitnah tidak? Fitnah. Nah, jadi tidak semua perbedaan pendapat khilafiyah itu, jangan karena dia perbedaan khilafiyah, ya tidak masalah, ini kan khilafiyah. Ada sebagian khilafiyah itu yang menimbulkan fitnah, diantaranya seperti ini. Nah, maka ini tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah. Tugasnya siapa? Pemerintah, turunkan kebijakan. Harus taati pemerintah. Biar apa? Biar tidak ada fitnah.
Baik. Selanjutnya jadi dengan menetapkan ru'yatul hilal bagi mereka yang sudah melihat hilal tadi, pemerintah menetapkan atas kesaksian si fulan walaupun orangnya cuma satu, karena keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, melihat hilalnya kesaksiannya cuma satu orang itu sudah mencukupi, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, bi ikhbari adli riwayah mauthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la au ghairu mauthuqin bihi. Jadi yang keempat ini, dengan mendapatkan kabar atau berita seseorang yang adil, tapi bukan secara syahadah, tapi riwayah. Seperti apa? Seperti seorang perempuan yang mauthuq, berarti perempuan itu seperti saudarinya atau ibunya atau istrinya atau apa? Budaknya, budak perempuan namanya jariyah. Budak perempuan namanya apa? Jariyah. Budak laki-laki namanya abdun. Nah. Kemudian apa? Atau temannya ya. Temannya juga mauthuq, diterima kesaksiannya. Maka entah dia percaya orang tersebut atau tidak percaya, selama orang tersebut mauthuq, artinya thiqah, ya, punya kapasitas mampu untuk melihat. Orang yang thiqah ini orang yang tepat, orang yang bisa jaga ucapannya, ya, orang-orang dipercayai, ya. Maka entah dia percaya atau tidak dengan kabar tersebut, wajib dia ikuti. Taib. Au ghairu mawthuqin bihi, atau orang ini memang tidak dipercaya. Seperti apa? Seperti orang kafir, seperti orang murtad, seperti orang fasik, orang banyak pendosa. Saya tidak percaya ini orang kafir. Dia bilang besok ada tadi dia sudah melihat hilal. Saya tidak percaya. Dia termasuk orang yang tidak dipercayai. Ya, bedakan ya. Tapi saya percaya dia. Tapi karena banyak itu orang temannya sama orang-orang fasik, sama orang-orang kafir. Ya kan, apa yang dibilang, kita kan sahabat. Tapi dia itu orang yang tidak mauthuq secara syariat. Syariat menganggap dia ini bukan orang-orang yang dapat dipercayai. Siapa? Orang kafir, orang fasik, atau orang murtad. Tapi saya percaya sama dia, maka wajib kita terima kabarnya itu. Kalau dia bilang dia sudah melihat hilal, maka wajib besok kita puasa. Ya. Jadi ada dua. Ada orang yang mauthuq, yang dipercaya dalam syariat Islam, teman, bapak, ibu, ya, istri, saudari, saudara, ya, hamba sahaya, itu orang-orang yang dipercayai dalam Islam. Maka dilihat engkau percaya atau tidak dipercaya, wajib kau menerima kabarnya. Tapi jika itu orang yang tidak dipercaya dalam syariat Islam, maka di sini ada detail, ada perincian. Jika engkau mempercayainya, maka wajib kau menerima kabarnya. Tapi jika kau tidak mempercayainya karena kekufurannya, karena kefasikannya, karena kemurtadannya, maka tidak wajib kau berpuasa, atau tidak wajib kau menerima kabar apa yang dia sampaikan. Kalau dia bilang besok puasa, maka tidak wajib kau berpuasa. Kalau dia bilang besok lebaran, maka tidak wajib kau lebaran. Baik.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, bidhanni dukhul Ramadan bil ijtihad fi man ishtabah alaihi dzalik. Nah, ini yang kelima ini dengan menyangka kuat masuknya bulan suci Ramadan dengan cara apa? Dengan cara berijtihad, berusaha mencari tahu, seperti orang yang dipenjara, orang yang ditawan. Ini ditawan di penjara dalam bertahun-tahun. Tidak ada HP, tidak ada apa-apa, di hutan atau di penjara. Kalau di penjara sekarang gampang, orang mau nonton televisi juga. Cuma kalau penjara yang kita bilang ini memang betul-betul isolasi, kayak penjaranya, kalau yang saya tahu itu penjaranya Yaman itu ekstrim, betul-betul, mau cari telepon aja susah. Jadi betul kita tidak tahu sama sekali kabar di luar. Dia dikurung, umpama dia dikurung di bulan apa? Rajab. Di bulan apa? Rajab. Dia tidak tahu juga bulan-bulan Arab ini, bulan-bulan Hijriah. Maka apa yang terjadi? Dia berusaha Rajab. Habis Rajab itu apa ya? Habis Rajab itu Syaban. Habis Syaban Ramadan. Ini sudah 60 hari saya di penjara. Berarti besok Ramadan. Pas bertepatan dengan awal Ramadan. Dia puasa selesai sampai habis Ramadan. Dia lihat di jendela ada hilal. Oh iya, sudah besok Idul apa? Fitri. Maka puasanya sah. Tapi kalau orangnya begini, besok apa? Ini Rajab ya, berarti besok Ramadan. Dia tidak tahu kalau setelah Rajab itu ada yang namanya Sya'ban. Besok dia puasa, tas sampai 30 hari. Selesai 30 hari, lihat temannya, loh, ente orang ngapain? Kita puasa Ramadan. Loh, dari mana? Bukankah kemarin puasa Ramadan? Loh, salah, ini baru masuk Ramadan. Maka puasanya kemarin dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Ada lagi kebingung, dia bilang puasa Ramadan setelah Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Ramadan. Nah, Dzulqa'dah, Ramadan. Berarti setelah Dzulqa'dah baru dia puasa. Berarti setelah maka jatuhnya apa? Qadha. Jadi Ramadan yang tidak dia puasa 30 hari itu, dia sudah ganti dengan 30 hari. Walaupun dia niatnya adaan, jatuhnya qadha. Kayak